Nah, ini loh. Lawan Makedonia Utara jadi ajang pembuktian. Dari pemain luar negeri sampai strategi rahasia Nova Arianto, semua diuji dan hasilnya nggak disangka-sangka. Wah. Bagaimana timnas Indonesia jika beneran ngalahin Arab Saudi dan Irak buat ke Piala Dunia 2026? Nih, ada sosok yang malah yakin banget sampai berani ngomong langsung di depan dunia. Siapakah dia? Simak terus beritanya. Loh. Gak bahaya tah? Baru pertama kali main tapi langsung nunjukin kualitas. Wonder Kids lawan Lebanon kemarin bukan cuma sekadar pemanis lapangan, tapi bikin lawan kocar-kacir. Tapi apakah dia beneran layak jadi pemain inti timnas untuk Piala Dunia? Simak sampai akhir. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru timnas. Terima kasih. Halo Bolo, kali ini kita bakal bahas berita panas dari ajang uji coba internasional timnas Indonesia U-Strip 17 yang lagi fokus persiapan menuju Piala Dunia U-Strip 17 2025 di Qatar. Nah, di laga uji coba terbaru Garuda Muda kita harus mengakui keunggulan tipis lawan mereka, yaitu timnas U-Strip 17 Makedonia Utara. Skornya 0-1 aja nih guys, alias kalah tipis banget. Tapi jangan buru-buru pesimis dulu, karena dari pertandingan ini ada banyak banget hal positif yang bisa kita ambil. Ada drama seru, ada blunder, ada peluang emas, sampai strategi pelatih Nova Arianto yang menarik banget buat kita bedah bareng-bareng. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya, biar ngerti gimana progresnya Garuda Muda kita jelang Piala Dunia nanti. Pertandingan ini digelar di Stadion Dragalevci, Sofia, Bulgaria pada hari Sabtu malam waktu Indonesia, tepatnya tanggal 13 September 2025. Nah, ini bukan sekadar laga uji coba biasa guys, tapi bagian dari pemusatan latihan TC yang lagi dijalanin timnas Indonesia U17 dari tanggal 1 sampai 14 September 2025 di Bulgaria. Pas peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung main terbuka. Dari awal, Indonesia nunjukin pertahanan yang cukup solid. Lini belakang yang digalang sama anak-anak Garuda Muda bikin pemain Makedonia Utara kesulitan buat nembus ke jantung pertahanan. Sayangnya di menit ke-30 ada satu kesalahan fatal. Bek kita, Iputu Panji, salah dalam mengoper bola di area pertahanan sendiri. Bola itu langsung disambar sama pemain lawan, Ivan Tanchev, yang dengan sigap memanfaatin peluang jadi gol. Ya udah deh, skor 1-0 buat Makedonia Utara. Tapi setelah kebobolan, Indonesia nggak down. Justru malah makin agresif. Di menit ke-42 ada peluang emas banget lewat Lukas Lee, pemain muda kita yang berkarier di luar negeri. Dari dalam kotak penalti, dia sempat dapat ruang buat nendang. Sayang tendangannya malah nyamping dikit dari gawang. Aduh, tipis banget guys. Babak kedua, Indonesia coba ngegas lagi. Garuda Muda lebih banyak nguasain bola, lebih berani nyerang, dan bikin Makedonia Utara terpaksa main bertahan sambil ngandelin serangan balik. Sayangnya meski udah coba beberapa skema, nggak ada gol tambahan yang tercipta. Akhirnya skor 1-0 bertahan sampai wasit meniup peluit panjang. Pelatih timnas U-Strip 17 kita, Nova Arianto, jelas punya misi besar di laga ini. Dia pengen uji berbagai kombinasi pemain, termasuk mereka yang baru bergabung maupun yang lagi berkarier di luar negeri. Kalau dilihat, Nova sebenarnya nyoba main dengan gaya yang lebih disiplin di belakang, tapi fleksibel di depan. Anak-anak Garuda Muda beberapa kali nunjukin build up dari belakang, sayangnya kesalahan kecil kayak yang dilakukan Putu Panji itu jadi mahal banget harganya. Tapi dari sisi positif, kita bisa lihat kalau tim ini punya mental bagus. Meski kebobolan, mereka nggak gampang goyah, malah makin berani nyerang. Itu artinya progres latihan mereka lumayan kelihatan guys. Kalau kita rangkum, ada beberapa momen penting yang benar-benar jadi highlight di laga ini. Gol Makedonia Utara 30 blunder Iputu Panji langsung dimanfaatin Ivan Tanchev. Inilah yang bikin Indonesia harus tertinggal.
Peluang Lukas Lee 42 hampir banget jadi gol penyama kedudukan. Sayang bolanya masih melenceng tipis. Tekanan Indonesia di babak kedua walaupun belum berbuah gol, tapi kelihatan jelas anak-anak Garuda Muda lebih berani nguasain permainan. Biar kalian gak bingung, gue jelasin sedikit ya. Jadi pertandingan ini bagian dari program pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas U-Strip 17 yang lagi dijalani di Bulgaria. Ada 3 laga uji coba yang dijadwalkan, tapi cuma lawan Makedonia Utara aja yang dibuka buat publik. 2 laga lainnya digelar tertutup. Nah, ini yang paling penting guys. Laga lawan Makedonia Utara emang cuma uji coba, tapi tujuannya jelas buat siapin diri jelang Piala Dunia U-Strip 17 2025 di Qatar. Turnamen akbar itu bakal digelar mulai tanggal 3 sampai 27 November 2025. Dan kabar baiknya Indonesia udah dipastikan masuk ke grup H lawan-lawannya. Wah gila guys, berat-berat semua berhasil juara dunia. Raksasa sepak bola muda Honduras tim kuat dari CONCACAF Zambia wakil Afrika yang terkenal dengan fisik kuat dan permainan cepat Indonesia bakal memulai perjalanannya tanggal 4 November lawan Zambia. Kemudian 7 November lawan Brasil. Dan terakhir 10 November lawan Honduras. Bayangin guys, ketemu Brasil di ajang resmi FIFA, itu udah jadi pengalaman langka yang bakal jadi sejarah buat anak-anak Garuda Muda. Mental nggak drop. Meski kebobolan, anak-anak U-Strip 17 tetap nyerang sampai akhir. Pemain luar negeri mulai kasih dampak. Lukas Lee dan Eizar Yakob kelihatan lumayan adaptif sama tim. Tapi tentu aja ada catatan yang harus dibenerin, kesalahan individu jangan kebanyakan. Satu blunder bisa jadi penentu pertandingan. Finishing harus lebih klinis. Peluang emas kayak punya Lukas Lee harusnya bisa jadi gol. Kreativitas serangan lawan yang main bertahan harus bisa dibongkar dengan variasi serangan yang lebih variatif. Jadi guys, meskipun kalah tipis 0-1 dari Makedonia Utara, menurut gue ini bukan hasil yang buruk. Malah bisa dibilang modal penting buat evaluasi sebelum terjun ke Piala Dunia U-Strip 17 nanti. Yang penting sekarang kita semua harus terus dukung Garuda Muda. Karena perjuangan mereka di Qatar November nanti jelas gak gampang. Bayangin aja ketemu Brasil, Zambia, dan Honduras di satu grup. Itu benar-benar bakal jadi ujian berat. Tapi kalau anak-anak muda kita bisa main lepas, siapa tahu mereka bisa kasih kejutan manis buat kita semua. Kalau menurut kalian apa nih yang harus dibenerin sama Garuda Muda biar makin siap tempur di Piala Dunia U-Strip 17 nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan update seru seputar Timnas Indonesia. Pertama-tama kita kenalan dulu sama sosok yang lagi jadi sorotan ini. Calvin Ronald Verdonk, bek kiri yang punya darah Indonesia dari sang ibu, udah resmi jadi bagian dari Garuda sejak 2024 lalu. Sebelumnya dia main di Feyenoord NEC Nijmegen, terus sekarang dapat kesempatan emas buat unjuk gigi di Ligue 1 bareng LOSC Lille. Nah, di konferensi pers perdananya sama Lille, bukannya cuma ngomong soal klub barunya, Verdonk malah nyelipin kisahnya bareng Timnas Indonesia. Dan disinilah dunia dibuat kagum karena dia cerita soal fanatisme gila supporter Indonesia. Fans Indonesia tuh benar-benar setia. Mereka ngikutin semua pemain, apalagi di media sosial, kata Verdonk. Kalimat simpel tapi dalam banget ini bikin wartawan-wartawan Eropa ikutan penasaran seberapa fanatik sih pendukung Garuda. Buat kita sih jelas gak perlu dijelasin lagi ya, karena tiap timnas main, stadion selalu penuh, jersey Garuda laku keras, bahkan pemain baru pun bisa langsung trending di medsos. Oke, kita masuk ke inti masalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat. Nah guys, Timnas Indonesia tergabung di grup B bareng Arab Saudi dan Irak. Dua tim ini jelas bukan lawan enteng. Arab Saudi itu tuan rumah otomatis punya keuntungan segalanya, dukungan publik, adaptasi cuaca, sampai atmosfer stadion yang udah pasti bakal bikin mental lawan ciut. Jangan lupa, mereka juga tim langganan Piala Dunia. Sementara Irak meskipun sempat naik turun performanya, tapi mereka tetap salah satu kekuatan besar di Asia. Tim yang pernah juara Piala Asia 2007 ini punya gaya main yang keras, cepat, dan penuh determinasi. Indonesia bisa dibilang underdog di sini. Tapi justru itu yang bikin seru, karena underdog punya kesempatan bikin kejutan besar. Disinilah menariknya, guys. Verdonk dengan tegas bilang, kami punya 2 pertandingan di Oktober 2025 melawan Arab Saudi dan Irak.
Kami hanya harus memenangkan 2 pertandingan itu. Memang akan sangat sulit, tapi kami kesana hanya untuk menang. Wih, kalau pemain lain mungkin bakal diplomatis, bilang kami akan berusaha sebaik mungkin atau kami ingin tampil maksimal. Tapi Verdonk, dia langsung to the point, MANANG. Bayangin guys, pemain yang baru aja gabung ke klub Eropa papan atas, yang juga baru beberapa bulan berseragam Garuda, udah nunjukin tekad sehebat itu. Ini nunjukin kalau mentalitas di skuad Indonesia sekarang udah berubah total. Nah, buat kalian yang mungkin belum catat, Timnas Indonesia bakal main tanggal 8 Oktober 2025 Arab Saudi versus Indonesia, 11 Oktober 2025 Irak versus Indonesia. 2 laga ini bisa dibilang final mini buat Garuda. Kalau bisa ngambil kemenangan, jalan ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal terbuka lebar. Tapi tentu aja nggak gampang. Arab Saudi pasti bakal main dengan dukungan penuh. Ira juga udah terkenal dengan gaya main keras dan semangat tempurnya yang tinggi. Disinilah Verdonk dan kawan-kawan harus benar-benar siap mental, fisik, dan strategi. Yang bikin kita optimis, skuad timnas sekarang udah jauh beda dibanding beberapa tahun lalu. Sejak masuknya pemain-pemain naturalisasi kayak Verdonk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, sampai Tom Haye, kualitas Garuda naik pesat. Belum lagi generasi lokal yang makin matang kayak Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, dan kawan-kawan. Gabungan darah Eropa dan lokal ini bikin timnas Indonesia sekarang jadi tim yang gak gampang diremehkan. Apalagi setelah lolos ke putaran keempat, mental mereka jelas udah kebentuk. Mereka nggak cuma main buat ikut-ikutan, tapi udah bawa misi, tembus Piala Dunia pertama kali dalam sejarah Indonesia. Ucapan Verdonk ini ternyata nggak cuma bikin heboh di Indonesia, tapi juga di Eropa. Banyak media yang kaget kenapa pemain baru di klub top Eropa malah lebih banyak ngomongin timnas Indonesia ketimbang klubnya sendiri. Jawabannya simple, Verdonk udah jatuh cinta sama Indonesia. Dari dukungan fans yang luar biasa, atmosfer stadion yang gak ada tandingannya, sampai kebanggaan bisa bawa bendera merah putih di panggung dunia. Oke, kalau kita ngomong realistis, gimana sih caranya Indonesia bisa beneran ngalahin Arab Saudi dan Irak? Pertahanan solid, Arab Saudi punya striker cepat, Irak punya penyerang kuat. Jadi Sandy Walsh, Verdonk, dan Rizky Ridho harus main rapat. Serangan balik cepat pemain sayap kayak Yakob Sayuri atau Egy bisa jadi kunci buat ngegempur balik lawan. Mental baja, main di kandang lawan itu neraka banget. Kalau mental jatuh, udah habis. Tapi kalau kuat, bisa bikin lawan panik. Bayangin kalau Indonesia beneran menang 2 laga ini. Dampaknya gede banget Indonesia untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Nama pemain kayak Verdonk bakal dikenang abadi di sejarah sepak bola Indonesia. Fans Indonesia bakal meledak-ledak, stadion dimanapun penuh dengan merah putih. Verdonk udah kasih sinyal jelas dia nggak cuma sekadar main, tapi juga siap mati-matian buat bikin sejarah. Nah guys, itulah cerita panjang tentang keyakinan Calvin Verdonk yang percaya Indonesia bisa ngalahin Arab Saudi dan Irak. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 udah bukan sekadar angan-angan lagi, tapi benar-benar ada di depan mata. Tinggal gimana Garuda nunjukin taringnya di Oktober nanti. Kalau menurut kalian bener nggak nih Indonesia bisa bikin kejutan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru soal timnas Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda, kita gas ke Piala Dunia. Sebelum masuk ke detail peluang debutnya, kita kenalan dulu deh sama sosok Adrian Wibowo. Anak muda ini lahir di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2006. Umurnya masih 19 tahun, bro. Tapi karirnya udah cukup oke buat ukuran pemain muda. Adrian ini lulusan Akademi Los Angeles FC. Lo tau dong LAFC itu klub top MLS yang sering jadi langganan playoff. Dari Akademi Adrian promosi ke tim utama tahun 2023. Dan sejak itu dia udah main di 38 pertandingan dengan catatan 14 gol. Buat striker muda, catatan segitu udah lumayan mentereng lah. Selain itu dia juga pernah masuk timnas junior Amerika Serikat, tepatnya di level U-Strip 17. Bahkan dia sempat cetak gol pas lawan Belgia U-Strip 17 tahun 2022. Jadi bisa dibilang dia udah terbiasa main di level kompetitif. Nah, kabar gembiranya Adrian udah datang ke Indonesia bulan September ini. Dia terlihat di Surabaya, bahkan udah sempat ngobrol sama pelatih timnas Patrick Kluivert jelang laga lawan Chinese Taipei.
Cuma sayangnya waktu itu Adrian belum bisa main karena proses administrasi. Erick Thohir dengan santainya bilang ke media, administrasi Adrian nggak ada masalah, tinggal nunggu surat dari Amerika Serikat aja. Jadi masalahnya bukan karena ada hambatan dari PSSI atau FIFA, tapi murni nunggu surat resmi biar statusnya aman buat main di FIFA Matchday. Dan akhirnya Adrian Wibowo resmi debut dengan timnas melawan Lebanon. Oke, mari kita bahas skenarionya. Indonesia ketemu Lebanon setelah sebelumnya bantai Chinese Taipei. Nah, Lebanon jelas lawan yang lebih berat, lebih ngotot, dan punya materi pemain yang lumayan solid. Meskipun dengan hasil kacamata, kehadiran striker baru bisa banget jadi kejutan. Patrick Kluivert sebagai pelatih juga udah bilang kalau Adrian adalah pemain potensial. Menurut Kluivert, timnas Indonesia harus diwakili pemain-pemain berbakat dari seluruh dunia. Kenapa nggak dari Amerika Serikat? Jadi secara teknis Kluivert terbuka banget buat kasih kesempatan debut ke Adrian. Adrian Wibowo resmi menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Lebanon dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (8/9). Adrian Wibowo debut bersama timnas Indonesia sebagai pemain pengganti. Pemain yang saat ini berkostum Los Angeles FC di Major League Soccer (MLS) masuk ke lapangan pada menit ke-60 menggantikan Stefano Lillipali. Karena itu juga peran Lillipali di sektor kiri serangan dimainkan Adrian Wibowo dalam laga tersebut. Nah, banyak dari lo mungkin bertanya, kenapa sih Adrian ini dianggap spesial banget sampai bikin PSSI ngebut urusin naturalisasinya? Jawabannya simple, kualitas dan potensinya beda, bro. Masih muda banget 19 tahun. Artinya, masih panjang karirnya buat timnas. Bisa jadi investasi jangka panjang buat Garuda. Udah terbukti di level klub main di MLS itu bukan main-main. Kompetisi Amerika sekarang udah jadi salah satu yang berkembang cepat di dunia. Pernah masuk timnas junior Amerika artinya skillnya emang diakui sejak kecil. Striker dengan naluri gol catatan 14 gol di umur segitu nunjukin dia punya insting yang oke di depan gawang. Kalau semua berjalan mulus, bisa jadi Adrian bakal jadi partner ideal buat striker-striker kita kayak Rafael Struijk, Hoki Caraka, atau bahkan duet bareng penyerang senior. Waktu Adrian datang ke Surabaya, fans langsung heboh. Banyak yang penasaran sama wajah dan gaya mainnya. Bayangin aja anak muda blasteran yang selama ini main di Amerika tiba-tiba datang pakai jersey Garuda. Aura internasionalnya kerasa banget, bro. Buat para supporter, Adrian ini bisa jadi harapan baru. Apalagi setelah kita lihat banyak pemain naturalisasi sukses, kayak Jordi Amat, Tom Haye, sampai Maarten Paes. Jadi, wajar kalau ekspektasi ke Adrian juga tinggi. Nah, sekarang kita coba breakdown timeline proses Adrian. Awal September 2025 Adrian datang ke Indonesia, join latihan. 5 September 2025 belum bisa main lawan Chinese Taipei karena surat administrasi belum kelar. FIFA Matchday versus Lebanon (September 2025. Debutnya bikin berkesan saat melawan Lebanon. Oke, sebagai fans, kita jangan terlalu buru-buru naruh beban di pundak Adrian. Dia masih muda, masih butuh adaptasi baik sama tim maupun atmosfer sepak bola Asia. Yang jelas, debut lawan Lebanon jadi momen bersejarah. Karena Indonesia bakal punya striker winger muda dari MLS. Kita bisa lihat gimana chemistry-nya sama pemain lain. Bisa jadi langkah awal buat karier panjangnya bareng Garuda. Kalau gue pribadi, Adrian lebih baik dari Marcelino. Kluivert kasih dia main sebagai pemain pengganti dan menunjukkan penampilan yang sangat indah menyatu dengan tim. Selain itu, strategi aman buat kasih dia adaptasi tanpa tekanan gede. Tapi kalau dia masuk, cetak gol, dan kasih impact, wah, bisa langsung jadi idola baru publik Indonesia. Sayangnya saat lawan Lebanon, tendangannya meleset dari gawang. Jadi guys, intinya sekarang semua mata tertuju ke satu hal, apakah Adrian Wibowo menjadi tim inti timnas di laga Piala Dunia nanti? Erick Thohir udah kasih sinyal, administrasi aman, tinggal tunggu keputusannya. Patrick Kluivert juga udah buka pintu lebar-lebar buat dia. Sekarang tinggal waktu yang jawab. Kalau lo, gimana menurut lo? Haruskah Adrian langsung dikasih kesempatan bermain biar makin pede, atau mending sabar dulu buat adaptasi? Drop pendapat lo di kolom komentar, karena kita bakal pantau terus update-nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Garuda. Gas terus dukung timnas kita, karena Garuda nggak pernah takut terbang tinggi. Untuk Adrian Wibowo sendiri tentu berbeda, ya, karena memang dia masih
bapaknya lahir di Indonesia, dia sendiri punya opsi yang baik. Nanti kita tunggu saja prosesnya. Tetapi tentu kedua pemain ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Menteri sebelumnya, bagian memperkuat daripada tim nasional kita, dan ini bagian tentu posisi penyerang yang memang kita sangat butuhkan saat ini. Finally. How are you doing? Good. How are you guys doing? Good to meet you finally. Thank you. It's an honor. Good? And Adrian Waboa, a homegrown product, 19 years of age, out of LA, will make his debut for the first team. I'm Adrian Waboa, I'm a forward, and I play for LAFC. We know we have viewership on Apple TV down there in the wonderful country of Indonesia. And Wabowo, his father is from Surabaya in Indonesia. I think this opportunity is just great, and it really shows our heritage. For me, being the first Indonesian American to play in the MLS is very inspirational for others, and I encourage other people with heritage to just chase your dreams.